malam hari ini di rakyat bersuara. Ya, nggak mungkin dia dihadirkan sebagai ahli. Ya, saksi aja nggak laku, apalagi ahli. Itu penting ya diketahui. Jadi nggak apa-apa lah. Tadi kita kasih kesempatan terakhir dia untuk bisa pentas gitu ya, gitu. Jadi kenapa? Karena apa yang terjadi? Saya harus katakan, dia sudah membuat kebohongan publik yang luar biasa. Bung Rismond menyatakan bahwa ditemukan juga di ijazah yang lain dalam tahun yang sama, bahkan lintas fakultas. Kemudian ada cap yang kemudian ada di depan tulisan, dan itu ditemukan juga di ijazah yang lain. Ada soal apa tadi lagi? Satu lagi? Digital phone. Oh, Times New Roman yang dulu sempat disampaikan oleh Bung Rismond itu nggak ada tahun 85, ternyata ditemukan Times Roman. Tulisannya adalah Times Roman, dan Times Roman itu menurut Bang Rismond ada di tahun sejak 84. Juga printer laserjet yang juga ditemukan tahun 84. Jadi kalau ijazah tahun 85 wajar. Itu kemudian disampaikan oleh Bung Rismond Hasiholan Sianipar. Dalam buku yang terbaru meluruskan apa yang kemudian ditelitinya sebelumnya sekaligus mengoreksinya, meskipun tadi Mas Roy katakan sebelumnya sudah dinyatakan di bawah sumpah bahwa apa yang disampaikan itu benar. Ternyata ada hal yang berbeda. Meskipun tadi Bung Rismond juga mengatakan peneliti bisa salah. Silakan Bung Roy. Oke. Saya mulai dari fakta saja ya. Tadi yang pertama adalah dikatakan printer laserjet. Yes. Ya. Tahun 84 ada. Betul. Laserjet itu bukan yang 84. Tahun 77 itu Xerox memperkenalkan printer laser itu pada conference di Kansas. Itu betul. Ya. Tapi mulai dipasarkan itu tahun 84 di Amerika. Tahun 84. Laserjet. Laserjet. Indonesia belum ada pasti. Belum ada. Saya kebetulan, maaf nih saya buka. Saya lulus dari komunikasi, saya kerja di salah satu toko komputer terbesar di Jogja. Namanya apa boleh sebut nggak? Cika Komputer. Oh, sekarang udah nggak ada itu ya? Sekarang masih ada, sekarang udah nggak ada. Jadi ada Cika Fotokopi dan Cika Komputer. Itu di Jalan C. Simanjuntak. Ya. Dialah yang memiliki printer laserjet Hewlett Packard pertama di Jogja. Tahun? Itu baru ada di tahun 87. Jadi kalau ada yang dicetak pertama tahun 85, itu bohong. Nggak akan mungkin pakai laserjet? Nggak mungkin, percetakan perdana juga belum ada printer lasernya. Saya juga tahu, saya kuliah lebih dulu dari Rismond. Tapi benar, tadi perbandingan ijazah-ijazah yang lain? Maka ijazah yang lain juga kalau kami lihat, itu bukan laserjet. Itu mungkin mesin cetak hand press atau apa, tapi itu bukan saya gitu hasilnya. Yang jelas kebohongan pertama itu tadi. Printer laserjet itu yang punya waktu itu di Jogja ada dua. Cika Fotokopi atau Cika Komputer dan Lukman Offset. Karena kebetulan pemilik Lukman Offset itu Pak Lukman, itu putranya teman saya, Mas Buyung namanya. Itu di kuliah di komunikasi. Jadi itu jelas ya, bohong yang pertama, ya. Yang kedua adalah, mari kita lihat, saya ingin tunjukkan apa yang saya terangkan panjang kali lebar selama sekian menit itu hanya satu faktor saja, yaitu yang namanya lembaran ijazah. Dan tadi ada awal yaitu skripsi. Nah, saya ingin tunjukkan di sini. Ya, yang sebelah kiri ini untuk perbandingan sekaligus jawab. Kalau ada orang sekarang lagi ribut ijazahnya Roy Suryo S3 itu palsu gitu ya. Mana ada palsu? Ini ada watermarknya, ini ada embossnya. Ya. Nah, dibandingkan dengan ijazah yang ini diunggah oleh Dian Sandi. Yang ini berulang kali dikatakan. Itu tadi sebagai, bukan hanya dari ijazah. Kita melihat seseorang lulus atau tidak, itu dari prosesnya. Saya saja Mas Aiman, sekarang dikorek-korek. Roy Suryo itu masuk kuliah tahun berapa? Kemudian ujian tertutup tahun berapa? Ujian semua saya jawab, ada semua. Bahkan ada yang mengatakan katanya wisudanya lebih dulu dari ujiannya. Ya. Lanjut. Ya. Kita lihat sekarang ke gambar yang ini. Jadi setelah gambar ijazah, saya ingin gambar yang transkrip nilai. Transkrip, oke. Nah, oke, ini juga nggak apa-apa. Ya. Jadi ini udah fakta yang telek banget. Dalam lembar pengesahan loh ini ya, yang dikatakan ada tanda tangannya Prof. Dr. Insur Ahmad Sumitro. Memang ini berkali-kali saya katakan, putrinya Pak Sumitro, Aida Greenberry yang ada di Sydney, itu mengatakan tanda tangan ayah saya adalah ini. Lihat, orang awam saja juga bisa lihat perbandingan antara tanda tangan Pak Ahmad Sumitro yang asli dan itu namanya Prof. Dr. Insur Ahmad Sumitro pakai U dengan Ahmad Soe Mitro pakai OE. Ini aja sudah salah. Ini skripsinya Pak Jokowi. Ini skripsi yang dikatakan sebagai skripsinya Jokowi. Oke. Lagian ini katanya ini November 85, Mas. Kalau untuk tanda tangannya
Beda, ini patah. Kalau orang grafolog ini langsung bisa mengenal, ini patah. Dan lagi yang paling telak Mas Aiman, lagi-lagi harus saya katakan, ini dibuat seolah-olah tahun 85. Nama Profesor Ahmad Sumitro itu baru ada, beliau baru dikukuhkan guru besar, itu Maret 86. Orang Maret 86 baru profesor kok bisa November 85 sudah ditulis profesor. Yang benar yang ini Mas Aiman. Ini ada deskripsi yang sama, yang kertasnya lebih kusem, lebih tua. Ini ketikan manual. Bapak ini skripsi Pak Jokowi juga. Ini skripsi dalam satu buku. Saya tidak mengatakan skripsinya Jokowi ya. Tapi skripsi yang dikatakan skripsi Jokowi. Kalau skripsi harus ada buktinya kayak gini. Nah, ini misalnya skripsi yang tertulis Pak Joko Widodo. Itu adalah pakai ketikan kayak gini dalamnya. Dua lembar yang pertama. Sumitro pakai soe juga di situ? Mana? Loh, nggak masalah, tapi kan ini masih doktor. Doktor, di sininya tertulisnya sudah profesor. Mana ada orang meloncat? Ini yang dikatakan sudah profesor dulu sebelum diwisuda, gitu misalnya. Ini baru, ya bukan saya. Ya, jadi ini sekaligus menjawab itu. Dan ini kertasnya kusem, Mas Aiman. Kertasnya kusem. Saya banyak ditanya, Mas, kenapa nggak nampilkan lembar pengujiannya? Skripsi Jokowi tidak pernah diuji. Tidak ada tanda tangan dosen pengujinya. Mau contoh yang ada tanda tangan lembar pengujinya? Lanjut ke disertasi saya. Itu baru ada yang namanya lembar pengujian yang ada tanda tangan. Ya. Nah, ini. Kalau disertasi atau skripsi atau tesis asli kayak gini bentuknya. Ada lembar pengesahan, persetujuan ini ya. Ini ada tanda tangannya basah jelas. 9 Januari 84, 18 Januari 2024 ya. Nanti saya di 84 sudah doktor belum ya. Nih, ini semua ada tanda tangan basahnya ya. Masing-masing profesor yaitu co-promotor saya atau promotornya ada Prof Hamida, kemudian co-promotornya Prof Dr. Ari ya, kemudian ada kaprodinya, ada semua. Dan bertanggal. Jelas kapan tanda tangannya. Ini tanda tangan basah semua. Sekali lagi, skripsi Jokowi tidak ada tanda tangan pengujinya. Skripsi yang tidak ada tanda tangan pengujinya berarti tidak pernah diuji dan tidak mungkin terbit ijazah. Udah dia mau bicara soal ijazah, fontnya gini, percuma. Skripsinya nggak ada kok. Lanjut, ya. Kita lihat perbandingan daftar nilai. Nah, kalau ini daftar nilai. Oke, dulu katanya IP-nya 2, atau 22. Tapi yang menarik, dia menampilkan, Bareskrim waktu itu sempat menampilkan tanggal 22 Mei. Katanya punya daftar nilai sarjana. Oke, sarjana. IP-nya di situ 3,25. Loh, IP-nya yang mana? Tapi 3,25, Bapak dan Ibu menarik. Ada mata kuliah dasar umum di sini. MKDU. Kewiraan dan juga agama Islam. Ya, nilainya C. Nggak lulus. MKDU tuh nggak boleh nilainya C. Mata kuliah dasar ini wajib. Apalagi yang UN kayak gini. UN tuh mata kuliah dari universitas. Nggak boleh nilainya C. Coba cari di nilai saya ada C nggak? Nggak ada. Minimal B. Dan karena ada 2B, maka saya hanya loh nih ya. Saya hanya IP-nya 3,86. Ini Pak S3? Saya S3. S3 sama S1 beda. Beda memang. Dan predikatnya sangat memuaskan tuh. Kalau S1 zaman dulu susah dapat 3. Sama, sekarang juga susah Mas. S3, S2 lebih gampang. Artinya gini, ini ada banyak ketidakkonsistenan dalam bukti-bukti. Ya. Di sini tertulis sarjana, dalam registrasi dia yang sekarang ada menjadi bukti dan itu ada di barang bukti, semuanya tertulis sarjana muda. Tuh, sarjana muda. Jokowi itu sarjana atau sarjana muda? Itu menjadi pertanyaan yang nanti akan diulas oleh timnya Pak Akasi. Iya, Fakultas Kehutanan dari registrasi semester bla 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 bla, yang dilingkari apa? Sarjana muda. Bukan sarjana. Ini surat apa sih? Mana? Ini surat yang ini registrasi. Registrasi untuk pendaftaran untuk dia selaku mahasiswa. Kayak KRS gitu. Sebelum KRS. Ini habis pendaftaran. Habis bayar dia KRS. Ya. Bayar semesteran UKT kalau sekarang ya. Terus ini KHS-nya. Ini KHS-nya. Jadi artinya jangan hanya melihat dari akhirnya itu skripsi. Akhirnya itu ijazah.
Ijazah itu hanya poin kecil. Orang itu kuliah dulu, Mas Aiman. Kemudian ada tugas-tugas, ada kuliah kerja lapangan, ada KKN. Nah, KKN itu juga boncos juga KKN-nya. Ya. Oh, teman-temannya tidak mengakui, desa Ketoyan kita punya saksi fakta nanti desa Ketoyan, ya. Jadi orang jangan hanya melihat dari Times News Roman dan lain-lain, nggak bisa. Itu hanya di ujung. Dia dapat ijazah itu layak atau enggak? Apalagi Rostam Effendi mengatakan ijazahnya dicetak di pasar pramuka. Udah jelas. Jadi nggak mungkin itu ada. Saya punya, nggak usah banyak-banyak deh untuk nangkal. Saya punya satu lagi. Nah ini statementnya Rismon deh, menunjukkan ketidakkonsistenan dia. Lanjut. Ya. Jadi apa yang saya katakan, waktu itu dia berubah total 180 derajat. Oke, lanjut. Like father like son. Joko Widodo sarjana muda. Ya, yang ini. Yang dia katakan tanggal 19 Desember. Nah, sekarang kita bisa tanya. Kalau saya nggak boleh tanya ke dia, udah tanya ke publik aja. Ya. 19 Desember, Rismon masih mengatakan kalau Joko Widodo itu sarjana muda. Ya. Ini dibantah nggak? Dia nggak bantah. Dia yang bantah hanya soal fun aja, ya, gitu. Bisa jawab. Mas Kemudian di sini nanti dulu saya nggak motong tadi, ya. Kemudian di sini 20 Desember, bahkan tweet dia pada bulan Februari, hanya 7 hari sebelum RJ, itu masih mengatakan bahwa ijazahnya palsu. Seseorang yang normal, ya saya mengatakan normal gitu ya, tidak mungkin berubah 180 derajat, Mas Aiman. Dalam pemikiran, peneliti boleh salah, oke. Boleh melakukan eratum, oke. Itu batasnya 3-7% saja. Nggak mungkin 180 derajat. Kamu adalah laki-laki, kamu adalah wanita. Nggak bisa kayak gitu, ya. Nggak mungkin. Tapi kamu adalah, misalnya adalah, oh kamu tadinya gagah, terus sekarang menjadi sedikit kurang gagah. Itu masih oke. Tapi kalau berubah total, nggak mungkin. Makanya Mas Aiman dan teman-teman saya nggak usah panjang-panjang deh, ya. Karena apa? Karena di sini jelas apa yang dia hasilkan itu sama sekali tidak sesuai dengan kenyataan yang ada. Orang berubah 180 derajat tuh nggak ada, ya. Apalagi, nah ini pasti. Sekarang buat apa? Makanya saya nggak perlu panjang-panjang apa. Saya nggak usah nerangkan soal ijazah karena sidang yang nanti dilakukan itu terus terang hanya mengejar soal fitnah dan pencemaran nama baik. Jangan dibayangkan saya akan bisa menerangkan kayak peneliti kayak gini di sidang. Enggak. Kami duduk di kursi terdakwa. Tidak mungkin menerangkan gini. Paling hanya ditanya. Nanti mungkin Mas Refli atau Mas Gafur yang bisa menambah. Atau Pak Al-Katiri. Dan posisi Rismon. Itu ya sudah selesai sampai malam hari ini di rakyat bersuara. Ya, nggak mungkin dia dihadirkan sebagai ahli. Ya, saksi aja nggak laku. Apalagi ahli. Itu penting. Ya diketahui. Jadi nggak apa-apa lah. Tadi kita kasih kesempatan terakhir dia untuk bisa pentas gitu ya, gitu. Jadi kenapa? Karena apa yang terjadi? Saya harus katakan, dia sudah membuat kebohongan publik yang luar biasa. Ya, dia disumpah pada tanggal 18 Februari tahun 2026 yang lalu di sidang Solo, di bawah sumpah di CLS. Dia disumpah selaku Dr. Rismon Hasilan Sianipar ya, gitu. Dan keterangannya masih Jokowi adalah ijazahnya palsu, ya. Padahal ijazahnya dia yang palsu malahan, bukan ijazahnya Jokowi itu. Jadi saya kira itu aja lah, nggak usah panjang-panjang ya. Kita akhiri saja, dia nggak usah terlalu banyak diberikan. Biar aja lucu-lucuan aja lah gitu, karena nggak mungkin lagi dia akan bersaksi apalagi jadi ahli. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi nggak mungkin, ini hanya bersaksi di sini aja rakyat bersuara. Cukup di rakyat bersuara, dikasih waktu biar seneng-seneng lah gitu ya, gitu. Itu aja. Oke, silakan. Apalagi pakai kacamata hitam ini, wah khas banget ini. Sebentar, silakan. Saya tambahkan dikit ya, masalah sarjana muda. Ya, saya pernah mewawancarai seorang profesor di jurusan teknik fisika UGM, dan beliau juga kalau nggak salah angkatan 80-an juga. Jadi lulus tahun 87 atau 88, itu ada di kanal saya juga di Bali Academy. Ya. Ketika wawancara juga beliau, ya sekarang masih aktif, profesor apa gitu ya, saya lupa ya. Yang pasti pengajar di jurusan teknik fisika UGM saat ini. Beliau mengatakan memang saat itu, ya kita mau objektif aja, memang saat itu semua yang masuk ke UGM, termasuk beliau, itu mencentang
sarjana muda juga prosesnya. Itu menurut beliau dan bisa dicari di di Balige Academy. Beliau mengatakan semua lewat tahapan sarjana muda. Beliau yang mengatakan. Jadi maksud saya begini, kita mungkin karena saya tahun 90-an juga ya, mungkin berbeda dengan yang tahun 80-an. Tetapi apapun itu, menurut pengakuan, kecuali nanti dibantah juga dengan yang alumni UGM tahun yang sama. Ya. Tetapi menurut profesor tersebut, beliau juga mencentang atau melalui proses sarjana muda, baru 2 tahun nanti ada evaluasi akademik, IPK-nya misalnya cukup, baru lanjut ke program sarjana. Itu saya mengutip beliau saja, mohon maaf Prof, saya lupa namanya, tetapi ada di Balige Academy. Itulah, apakah itu nanti bisa dijadikan referensi dalam sidang bahwa kenapa dicentang sarjana muda? Ya memang prosesnya saat itu seperti itu, begitu Bang. Bang Rizwan, ini selaku teman, itu keterangan tadi ditulis nggak di buku yang baru itu? Soal sarjana muda itu, ditulis nggak? Enggak kan? Itu keterangan Mas. Nah iya. Ini Pak Kasmujo, statement Pak Kasmujo yang mengatakan dia bukan dosen pembimbing dan dia bukan dosen pembimbing akademik itu fakta, ya ada video. Ditulis nggak di buku itu? Berarti buku ini menutupi kebenaran, menutupi kejadian sesungguhnya. Buku sampah ini, nggak usah lagi makanya. Bukan hanya soal ijazah, proses kuliah itu banyak. Pak Kasmujo jelas, teman-temannya bahkan Prof Bagas siap menjadi saksi yang nanti akan meringankan kita. Prof Bagas kenal kan? Ya. Nah udah. Oh iya, namanya Prof Bagas ya. Nah, Prof Bagas tuh sudah bilang nggak kayak gitu. Iya, udah begitu. Jelas. Profesor Bagas iya. Menerangkan saat itu. Nanti mungkin bisa diperiksa di Balige Academy, mengatakan bahwa memang sampai beliau pun kalau nggak salah lulus tahun 87 atau 88, beliau juga ketika mendaftar ke UGM melalui proses sarjana muda. Di situ pada saat saya wawancara di sebuah hotel di Yogyakarta. Jadi, boleh. Ya kan? Silakan. Sepemahaman saya tahun 80-81 itu sarjana muda itu tidak ada diumumkan di koran. Ya. Hanya S1. Tapi Jokowi ada. Yang masuk 80 sarjana muda itu tidak ada diumumkan di koran. Bahkan maksudnya gini Bang Al-Katiri, walaupun masuknya sarjana, formnya harus lewat proses program juga, sarjana, bukan program, proses studi sarjana muda, begitu menurut Profesor Bagas. Apapun juga, pada waktu di Jogja itu namanya harian apa itu? KR, Kedaulatan Rakyat. Kedaulatan Rakyat. Iya. Itu ada koran berbahasa Jawa. Yang tadinya itu bahasa Jawa itu kalau bilang puasa itu poso. Ya kan? Nah itu semua itu koran tiap bulan itu katakan poso. Ya. Yang ini puasa. Dan itu sudah salah fatal. Dan itu sudah pernah didatangkan oleh yang bersangkutan ke perpustakaan atau kemana, katanya sudah nggak ada lagi, diamankan, khususnya yang pada tanggal-tanggal itu. Nggak ada apa kan begitu? Ya saya gini aja, biar gampang. Kalau tadinya dari Prof Bagas, Prof Bagas menuliskan di sini di WA, sidang berikutnya kapan? Laporkan termul itu ke polisi. Ya 2 hari ke belakang fitnah Dimas soal ijazah S3 palsu dan akan membantu saya. Dan itu berarti dia juga mengatakan saya pengen hadir pada sidang utamanya. Udah, Prof Bagas terima kasih, mohon izin WA-nya saya bacakan. Jadi ini akan membantu kita ya, dan nanti akan mengcounter apa yang tadi. Prof Bagas coba boleh jelaskan. Prof Bagas itu siapa dan Prof Bagas namanya Prof Kanjeng Pangeran Haryo Bagas Hamengkunugroho, itu adalah seorang dosen di UGM, dosen dan profesor yang kemudian sempat memang ketemu dengan Rismon waktu itu. Ketika Rismon masih belum tertranslasi dan belum terrotasi. Dan dia mengatakan palsu ijazahnya. Tahu dari mana Prof Bagas? Menyatakan, dan beliau hadir di sidang CLS di Solo. Oke. Beliau menjadi saksi nggak ya? Saksi juga. Kan palsu itu harus ada argumentasi, bukti dan seterusnya. Dari mana kemudian? Prof Bagas itu saksi empirik, saksi fakta. Beliau kuliah di UGM, beliau mahasiswa tahun 80-an.
Jadi tahu ngerti kalau apa yang dilakukan oleh Jokowi ini tidak benar. Banyak Mas. Jadi makanya kita tunggu aja deh, banyak saksi fakta kok. Termasuk pembuat atau pencetak ijazah di Pasar Pramuka tadi itu. Dan itu akan datang di sidang nanti. Akan berjanji sudah akan datang bersama Mas Rustam Effendi. Sidang Dr. Tifa dan sidang Mas Roy. Ya, begitu. Jadi boncos lah kalau hanya bicara soal apa ijazah dan kemudian yang lain-lain nggak dikeluarkan dalam buku ini. Jadi buku ini nulis apa? Nggak nulis apa-apa itu ya. Udahlah, itu aja udah gampang. Sebentar. Tadi dikatakan bahwa saya kan sudah terima BAP ini karena sudah sidang. Jadi Rismon ini di situ bukan sebagai ahli, sebagai saksi. Sebagai saksi pakai keterangan yang lama. Dan itu masih on. Makanya oleh sebab itu Keterangan yang lama itu artinya ijazahnya palsu. yang bukan yang ini. Oh iya. Ya, yang palsu. Pakai keterangan yang lama. Dan nanti kami tanyakan kalau dia bercerita yang baru, ya maaf aja ya kita usir begitu loh. Secara hukum nggak bisa itu. Gak bisa dong. Kenapa? Karena sudah di BAP kan. Kan tapi ada revisi. Nggak Bahwa bisa. ada kemudian Selama sudah P21. fakta-fakta yang kemudian ini disampaikan. menyesatkan nih. Silakan. Revisi itu boleh pada Nanti yang saat dipakai yang di persidangan. Tapi saya mau tanya. Oh, Kalau iya. ada yang nanti dilakukan misalnya bahwa yang Saksi sebenarnya tambahan misalnya. adalah nggak usah saksi apapun. Oke. Bahwa yang sebenarnya adalah bla bla bla, maka itu yang dipakai. Tapi saya mau tanya. Jangan langsung dijudge. Bung Rismon akan dihadirkan nanti. Oh, Sebentar. Dari pihaknya Ini Pak Jokowi. ini saya tidak udah tahu lagi. ini. Oh oke. Ya. Jadi Ya, nanti ya. jaksa yang menentukan, tetapi Ya, saya ya. ingin meluruskan karena ini ditonton publik nih. Jaksa Jangan itu. sampai ada Ruang kesan. publik ini. Jangan Jaksa sampai ada kesan bahwa yang tadi disampaikan Bang Al-Kathir itu seperti itu, jangan. Bahwa Sebentar. nanti yang disampaikan adalah pada saat persidangan. Sebentar. Digunakan. Nah, itu yang dinilai secara aktif oleh hakim, itu yang dinilai. Prof Herman, keterangan di bawah sumpah pada sidang CLS itu Sebentar. gimana nasibnya? Sumpah palsu berarti. Dengan sangat hormat Mas Roy, mengenai hal-hal lainnya, Iya. CLS dan sebagainya itu nggak ada di sini. Loh lah iya itu berarti sumpah palsu beda. apa enggak? Beda Aku sidang. nggak mau Lah gimana? Itu sumpah palsu Karena itu. itu pun kan nggak bisa dia masukin ke sana. Tapi saya tanya, ini tentu jaksa saya paham ya. Apakah jaksa akan memanggil Bang Rismon sebagai saksi? tidak boleh. Saya nggak tahu kalau itu. Lah, Kan tentu Kan ada di BAP. Sebentar. tentu kan itu kewenangan daripada kejaksaan. Sekarang saya yang membaca BAP-nya dan sebagainya. Karena sudah di kami sebagai saksi. Ya kan? Dan saksi itu saksi yang lama. Jadi kalau dia datang pakai dengan informasi baru, ini kan tidak boleh karena selama sudah Bang Al-Kathiri, P21 jangan gitulah. Bang Al-Kathiri bukan kan begini, lawyer. ini Masa menawar atau Al-Kathiri- gimana? Jangan begitulah. Bang Al-Kathiri kan tahu kalau Ya udah. kesaksian Tadi adalah berdasarkan saudara dia bilang nggak disampaikan. tahu. Jangan di sini. Saudara tadi kan bilang nggak tahu. Ini ngaco nanti Bang Kalau Al-Kathiri. Bukan ada ngaco, ini perubahan, fakta. ya Iya. kan? Bisa saja perubahan itu tersebut, tetapi karena ada sebab-sebab yang ekstrim. Silakan. Misalnya, Tapi ini yang benar. dia bikin BAP, Benar. ya kan? Gitu loh. Itu karena tekanan dan lain Oke. sebagainya. Silakan. Nah, ini karena kesadarannya sendiri kok, masa tiba-tiba Sebentar. berubah. Tapi kan tadi sudah dijelaskan Berubahnya kan ada justru a big kekeliruan. question gitu loh. Jadi aku Ini- nggak sepakat Jadi kalau sama mau Bang berubah itu masuk Al-Kathiri. akal. Ini penting. Oke. Sudah Ini diperiksa penting. secara baik-baik, bahkan dia nantang-nantang, dia 3 kali datang kalau tidak salah, tiba-tiba berubah di persidangan. Ikan berubahnya bukan karena adanya tekanan atau kemudian waktu diperiksa itu dia dihantam dan lain sebagainya. Kan karena minta RJ, dia itu aja berubahnya. Jadi begini, Udahlah jadi kita begini. udah tak paham kan. Jadi yang dicari Rismon sekarang ini adalah hal-hal yang akan meringankan Pak Jokowi. Jadi bukan lagi kerja ilmiah sesungguhnya. Salah, nggak ada Kan yang meringankan begitu. Pak Asumsi Jokowi. itu, Di sini asumsi. terdakwanya Gini, Bang. bukan Pak Jokowi. Jadi begini, maaf. Kalau Meringankan BAP Pak yang Jokowi. lama itu salah. Jadi saya kan Terus- BAP yang baru. Siapa yang buat? Di situ loh, kok saya loh. BAP yang baru maksudnya? Yang baru yang mana? Artinya apa? Menerangkan kesalahan-kesalahan saya. Sudah di Perubahan sudah Sudah di BAP lagi? Sudah mungkin Bang Al-Kathiri nggak terima. Iya. Belum Bentar, terima bentar, atau bentar, nggak bentar, terima. bentar, bentar. Sudah di BAP lagi setelah Untuk RJ. saksi ya. Untuk Iya, saksi setelah iya. RJ. Iya, setelah Dan kemudian RJ. disampaikan sesuai Dan dengan nggak buku ada ini. menyerang siapapun Bang. Oke, Tenang oke. aja. Sebentar, ini penting, Itu ini penting. menjelaskan tentang saya. Nah, ini penting. Gitu Jadi loh. setelah RJ lepas status tersangka, Bung Rismon di BAP lagi. Iya. Dan BAP-nya berubah sebelum tersangka. Pertanyaan Jadi ada saya, dua BAP yang berseberangan. Iya, jadi Sama seperti hasil menjelaskan penelitiannya. tentang saya. Ya. pertanyaan saya. Jadi di nggak ada mau nyerang Bu Tipa Tapi atau Pak Roy enggak. tentang ijazahnya juga ditanyakan juga di BAP itu yang baru. Tentang metode-metode kok. Apa yang Anda lakukan teknis kok, teknis banget gitu. Ya artinya Dan nanti itu akan ada. Pertanyaan akan dimintai saya, di keterangan BAP di baru ini pengadilan. sebagai ahli atau sebagai saksi? Saksi tadi Sebagai disebutkan. saksi, Bang. Nah,
Sebagai saksi apa sebagai ahli? Soalnya begini, yang boleh menghadirkan saksi, ya kan, dan ahli di luar BAP itu terdakwa, gitu loh. Saya melihat di dalam BAP-nya Firman masih yang lama. Iya, tapi nanti kan kewenangan jaksa. Apakah jaksa mau menghadirkan apa enggak? Oh, tidak bisa nanti lagi, Pak. kewenangan Kan jaksa. sudah diserahkan pada kami. Iya, nanti ini percuma kita bicara di sini. Iya. Nanti biarkan nanti di sana. Betul. Tapi kalau saya lihat ya pasti akan dihadirkan karena ada BAP baru. Betul. Artinya jaksa akan menghadirkan Bang Rismon nanti di sidangnya. Kalau BAP Mas Roy dan baru, Dr. Tifa. Mas Usman, sudah kami terima. Faktanya nggak ada BAP baru. Yang ada di kami itu BAP lama dan ada BAP dia sebagai saksi, bukan sebagai ahli. Saya tidak menemukan BAP baru. Ada di tempat saya segini loh, segini. Dikala beliau tidak menemukan, Harusnya begitu. jangan di saat seperti ini disampaikan prejudis beliau, nggak boleh. Iya, oke. Ini Mas Aiman juga harus mereguler. Saya kan tidak bicara isinya. Tapi kita nggak berdebat soal ini. Yang jelas Kalau nggak sudah bicara, ada apalagi BAP nggak bicara baru. isinya. Kami Berarti nggak berisi tidak omongannya. bicara isinya. Sudah ada BAP baru dan nanti kita lihat bagaimana di persidangan. Silakan, Bung Sangaji. Iya, Mas Aiman. Tadi kita memulai perdebatan dalam rakyat bersuara ini dengan satu unsur utama dalam pasal 32, yaitu dokumen elektronik atau informasi elektronik milik orang lain. Ya, atau milik publik. Kita berdasarkan fakta-fakta saja. Nanti saya ini ya. Ya, boleh. Ya, boleh ya. Boleh, Saudara Iya, bantah iya. boleh. Karena kita bicara prapit kalau begini nanti. Ya, oke. Saya akan kasih Anda waktu untuk membantah. Ya, Jadi kita perang argumen hukum ya. Saya lebih suka kita perang argumen hukum. Yang pertama adalah Saya mau nanya, Bang Sangaji kapasitas sebagai apa? saya kuasa hukumnya Mas Roy. Oke, berarti Mas Roy ya. Iya dong. Oke, silakan. Ya. Nanti prapit nih yang saya mau bahas soalnya. Oke. Resmi nih. Atau mau saudara duluan? Nggak apa-apa kalau saudara duluan silahkan. Gak apa, silakan, Bung Sangaji Oke. dulu. Yang pertama adalah pada saat kami pra peradilan, termohon dalam hal ini adalah Polda Metro Jaya membawa beberapa bukti untuk membantah permohonan pra peradilan kami. Yang kedua, apa yang beliau bawa? Salah satunya adalah BAP dari Pak Joko Widodo. Dan dari beberapa tim kuasa hukum yang mendampingi, yang menerima kuasa dari Mas Roy untuk permohonan pra peradilan, saya adalah anggota kuasa hukum yang membaca BAP Pak Joko Widodo di hadapan hakim. Memang ada keberatan dari pihak termohon bahwa jangan dibaca. Tapi hakim memberikan saya hak hukum. Karena dihadirkan sebagai bukti dalam persidangan yang sah. Dan hakim bilang ke saya, silakan saudara baca. Sampai saya tungguin saudara. Saya baca BAP Pak Jokowi itu ada 2 BAP. BAP pertama dan kemudian BAP setelah P19. Ya, saya ingin ke fakta aja deh. Supaya clear gitu loh. Apakah dokumen elektronik yang tadi dianalisa oleh Bang Rismon itu adalah milik Pak Jokowi? Dalam keterangan Pak Jokowi di BAP Jokowi mengatakan bahwa saya tidak pernah memberikan izin kepada Dian Sandi untuk memoto ijazah saya. Artinya tidak ada persetujuan dari Pak Jokowi. Dan bukan milik Pak Jokowi. Hal yang kedua yang disebut oleh Pak Jokowi dalam BAP, bahwa Pak Jokowi keberatan terhadap Dian Sandi memoto ijazahnya. Karena Pak Jokowi juga tidak tahu bagaimana Dian Sandi memoto ijazah tersebut. Dan ada lagi keterangan terhadap hal yang sama. Pak Jokowi meskipun tidak memberikan izin kepada Dian Sandi untuk memoto ijazahnya, tapi Pak Jokowi memaafkan karena merasa tidak dirugikan. Pertanyaan kita adalah, kalau Pak Jokowi saja tidak memberikan izin kepada seseorang memoto ijazahnya, apakah itu adalah milik Pak Jokowi? Ya, itu bisa kita perdebatkan. Itu hal yang pertama. Hal yang kedua adalah terkait dengan hasil yang didapatkan oleh Bang Rismon. Ya, saya ingin memulai terhadap Bang Rismon dengan mengatakan satu kalimat bahwa lebih baik melihat dunia dengan mata terbuka meski terasa pahit daripada memakai kacamata yang sengaja mengaburkan pandangan, sebab kebenaran tidak akan pernah hilang hanya karena disembunyikan. Ya. Apa yang disampaikan Bang Rismon tadi
sebenarnya adalah keterangan untuk dirinya pada saat beliau ditetapkan sebagai tersangka. Keterangan itu tidak akan mengikat Mas Roy dan Bu Tifa. Karena keterangan itu dibuat untuk membela dirinya sendiri. Itu satu hal. Berikutnya, apakah keterangan Bang Rismon ini bernilai secara hukum? Pasti tidak bernilai secara hukum. Karena tadi keterangan yang BAP perubahannya dibuat untuk kepentingan dirinya. Dan kemudian kalau kita lihat dalam pasal 237 ayat 5, saya bacakan saja deh supaya kita sama-sama paham. Ya, yaitu di huruf C, pasal 237 KUHP yang baru. Dalam menilai kebenaran keterangan saksi, hakim wajib memperhatikan huruf C, alasan yang digunakan oleh saksi untuk memberikan keterangan tersebut. Artinya kami bersama Bang Al-Katiri, Bang Refli Harun dan hakim akan memotret alasan Rismon mengubah BAP-nya. Alasan itulah yang akan dipotret oleh hakim. Dan itulah yang akan dikejar oleh Bang Al-Katiri dalam persidangan. Apa itu? Karena dia dilaporkan. Dilaporkan oleh relawan Pak Jokowi bahwa ijazahnya diduga palsu. Sebelum laporan kepolisian itu dilakukan, Rismon di rakyat bersuara ini selalu mengatakan palsu, 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 dan palsu. Bahkan di sidang CLS tanggal 18 Januari 2026, 2 Februari di bawah sumpah, Rismon mengatakan bahwa ijazah Pak Jokowi palsu. Tiba-tiba dilaporkan oleh relawan Pak Jokowi. Kemudian dia mengubah BAP-nya dengan hasil yang tadi sudah beliau presentasikan. Hakim akan memotret apa yang menjadi alasan dari saudara saksi mengubah hasil penelitian. Apakah tadi disebut ada kesalahan seorang peneliti? Peneliti boleh salah dan kemudian dia perbaiki. Ya, kalau itu secara akademik dan independen, it's okay. Tapi ini kan ada alasan di balik dia mengubah itu. Itulah berdasarkan ketentuan pasal 237 KUHP yang baru. Dalam menilai keterangan seorang saksi, hakim akan menilai alasan-alasan kenapa keterangan itu diubah. Artinya keterangannya Rismon zong alias nol. Ya, lagi. Keterangan Rismon itu sebenarnya adalah pada saat dia ditetapkan sebagai tersangka untuk membela dirinya. Dan keterangan tersangka itu hanya mengikat kepentingan hukum dirinya, tidak mengikat kepentingan hukum terdakwa lain. Ya. Jadi kalau hari ini kita masih memperdebatkan bukti-bukti yang disampaikan oleh Rismon tadi, secara pembuktian material di dalam persidangan pokok perkara, mohon maaf, tadi Bang Al-Katiri sudah ngomong, nilainya zong, nol. Karena apa? Karena perintah pasal 237 ayat 5 huruf C tadi udah jelas. Keterangan saksi itu akan dinilai apa alasannya memberikan keterangan. Kenapa Anda mengubah? Saya tahu Bang Al-Katiri nanti dalam persidangan, Bang Refli termasuk saya, kalau dihadirkan, kami nggak akan kejar apa hasil penelitian saudara. Enggak. Saya akan tanya aja kepada Bang Rismon. Bang Rismon, kenapa Anda mengubah BAP? Coba buka kesepakatan RJ. Tadi kan disebut. Tadi oleh Bang Refli memulai ini pesanan. Mas Roy mengatakan ini pesanan. Itu yang akan kami gali. Sehingga hadirlah satu fakta di dalam persidangan. Bahwa Rismon mengubah keterangannya. Bukan karena kesadaran ilmiahnya. Tetapi karena beliau mengharapkan restoratif justice. Dan beliau hari ini menggunakan baju orange. Ganteng sekali abangku hari ini malam ini. Oke, kita kembali saat lagi, nanti kita akan dengarkan jawaban dari pihak Bung Rismon Sianipar. Saat lagi kembali.